Sebagai negara maritim, Indonesia berpotensi besar di bidang kelautan. Salah satunya, Indonesia termasuk negara penghasil juga pengekspor udang terbesar di dunia. Satu jenis udang yang banyak diekspor adalah udang kaki putih atau udang fanami. Pengeksporan udang biasanya tidak menggunakan cangkang atau kulitnya, hanya daging udangnya saja. Setiap tahunnya, pengeksporan udang semakin meningkat. Semakin besar pengeksporan udang, semakin besar pula limbah yang dihasilkan. Biasanya, limbah udang diperoleh dari industri pengolahan udang beku dan industri kerupuk udang. Cangkang atau kulit dari fanami ini dapat dimanfaatkan sebagai kitosan. Kitosan merupakan salah satu polimer rantai panjang yang dihasilkan dari kitin melalui proses distilasi sempurna maupun sebagian dengan cara menghilangkan gugus asetil dengan atom hidrogen menjadi gugus amina. Salah satu bidang pemanfaatan kitosan adalah dalam aspek medis. Kitosan mempunyai muatan positif yang kuat dan dapat mengikat muatan negatif dari senyawa lain atau berperan sebagai detoksifikasi, menghambat pertumbuhan bakteri, serta mudah mengalami degradasi secara biologis dan tidak beracun. Kitosan mampu menghambat bakteri gram-positif seperti bakteri Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit impetigo pada kulit. Impetigo merupakan penyakit yang mudah dijumpai di sekitar kita, khususnya pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Indonesia memiliki lebih dari 2 juta kasus penyakit impetigo per tahunnya. Oleh karena itu, saya Aisyah Rija Yasmin Mumtaz beserta teman saya, Nabila Mutiara Susetio dan Kalista Karima Ramadhani mempersembahkan penelitian berjudul Pemanfaatan limbah cangkang udang kaki putih Lithopeneus fanami sebagai obat impetigo dengan membasmi bakteri Staphylococcus aureus. Secara garis besar, proses pembuatan produk dalam penelitian ini adalah melalui proses deproteinasi, demineralisasi, dan distilasi. Pertama-tama, cangkang udang dibersihkan dahulu. kemudian cangkang udang digiling sampai halus. Selanjutnya melakukan proses deproteinasi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan protein dari kulit udang. Serbuk udang ditimbang dengan berat 200 gram, ditambahkan larutan NaOH 3%, dilarutkan dalam 1000 ml Aquades, kemudian dipanaskan menggunakan thermoline selama 2 jam pada suhu 80 derajat. Sambil diaduk, kemudian disaring dan dicuci sampai pH netral dengan air. Selanjutnya, proses demineralisasi. Demineralisasi adalah proses menghilangkan mineral dalam udang. Proses ini akan menghasilkan kitin. Serbuk hasil deproteinasi ditambahkan HCl1M atau sama dengan 84 ml dilarutkan dalam 1000 ml Aquades. Dipanaskan selama 1 jam pada suhu 75 derajat Celcius sambil diaduk. Kemudian, disaring dan dicuci dengan air sampai pH netral dengan air, kemudian dikeringkan dalam oven suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya proses distilasi. Tujuannya untuk memperoleh kitosan. Kitin ditambahkan NaOH 50%, dilarutkan dalam 1000 ml Aquades, dipanaskan selama 1 jam pada suhu 75 derajat Celcius sambil diaduk, kemudian disaring dan dicuci hingga pH netral. Setelah itu dikeringkan dalam oven selama 24 jam. Setelah didapatkan hasil kitosan, dapat diolah menjadi salep untuk mengobati luka pada kulit yang disebabkan bakteri Staphylococcus aureus. Berikut ini hasil uji lab dalam penelitian ini. Dari hasil uji lab tersebut, terbukti bahwa kandungan kitosan dalam udang mampu melawan bakteri Staphylococcus aureus. Hasil kitosan tersebut kemudian diolah menjadi obat berupa salep untuk mengobati impetigo. Penelitian ini didasarkan pada referensi berikut. Penelitian ini juga mengantongi lembar originalitas dan kode etik sebagai berikut. Sekian video dari kami. Terima kasih. Terima kasih.